Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, saya lagi di Pulau Papan, Kepulauan Tengayan, Kabupaten Tujuh Una. Saya datang ke sini karena mendengar ada isu yang menarik sekali. Setelah membangun puskesmas dan pustu di semua wilayah di Kepulauan Togian ini, Bupati Tojo Una Muhammad Lahai membuka beasiswa bagi anak-anak pulau untuk sekolah kedokteran. Ini langka, guys. Kita ingin tahu, ingin kita dengar, mengapa pikiran ini bisa muncul dan bisa dilakukan oleh uh, Bupati Tojo. Ini kan tidak mudah, tidak mudah. Pertama, membangun infrastruktur itu butuh biaya yang cukup besar, terutama infrastruktur kesehatan. Dan kemudian menyekolahkan dokter itu bukan biaya yang murah, dan bagi Bupati Tojo Una Kamat itu bukan sesuatu yang sulit. Nah, kita ingin dengar bagaimana sampai cerita ini bisa muncul, Kamat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Kabupaten Tojo Una ini terbagi dua wilayah. Ya. Wilayah daratan 6 kecamatan, terus wilayah kepulauan itu 6 kecamatan. Ya. Dan sejak pemekaran Kabupaten Tojo Una Desember 2003, saya sudah menjadi anggota DPR, wakil ketua. Dan sejak itu Sudah tahu betul masalah yang pertama telah membangun juga. Saya tinggal melanjutkan yang bupati pertama 2 periode. Sudah mulai membangun infrastruktur, ada beberapa rumah sakit. Tapi alhamdulillah setelah periode saya, semua kecamatan yang ada di kepulauan ini tinggal satu kecamatan Talatako yang akan dibangun puskesmasnya 2020 ini. 5 kecamatan sudah semua, bahkan sudah selesai semua. Bahkan ada rumah sakit umum yang cukup besar yang ada di ibu kota Una. Wow, ya. Dan di desa-desanya itu sudah dibangun semua pustu-pustu. Tidak ada satu desa pun yang tidak dibangun pustu. Semua ada. Semua ada. Nah, ini berkelanjutan setelah 2 periode, masuk 3 periode saya anggota DPR. Kita evaluasi. Ternyata yang susah sekali untuk daerah Togian Kepulauan ini adalah tenaga medis, khususnya tenaga kedokteran. Sehingga sejak 2019 kemarin ada langkah-langkah yang saya ambil bersama teman-teman di DPR, DPR. Tidak lain langkah yang kita ambil untuk periode selanjutnya ini 2020, kita harus menganggarkan beasiswa terhadap anak-anak mahasiswa yang khusus dari daerah kepulauan. Kenapa memilih hanya khusus anak-anak di kepulauan? Jadi begini, ini sudah berapa dokter yang ditempatkan di sini dari daerah lain, misalnya dari Sulawesi Selatan, Palu. Ketika dia sudah bosan, minta pindah dengan alasan macam-macam. Oh, begitu? Ya. Walaupun Pak Bupati sudah memberi insentif. Sudah memberi insentif yang cukup besar. Cukup besar. Akan tapi mereka tetap harus kembali. Begitu, karena mungkin tidak tahan. Tidak tahan. Jadi tidak ada pilihan lain. Kita harus memberikan kesempatan kepada anak kita yang ada di sini, di daerah kepulauan. Itu yang kita akan sekolahkan dokter dan akan dibiayai oleh pemerintah. Wah, luar biasa. Sehingga mereka itu ketika jadi, mereka tidak punya lagi keinginan untuk kembali ke daerahnya. Nah, sekarang kita lahirkan dokter itu berasal dari anak daerah kepulauan. Sekarang prosesnya sampai di mana tuh, Pak? Alhamdulillah, tahun ajaran baru ini kita sudah anggarkan. Sudah. Ya. Berarti 2020 ini sudah langsung action. Ya, 2020 ini sudah action. Jadi ini kelanjutan. Anggarannya sudah kita siapkan. Nah, Pak Bupati, kan ini membangun infrastruktur kan butuh biaya yang cukup besar, dan mewujudkan itu kan mesti mengambil resiko. Barangkali saja Pak Bupati dianggap tidak populer di darat atau di daerah yang lain. Mengapa sampai Pak Bupati berani mengambil langkah itu? Apakah karena faktor
ada sesuatu di sini, apakah mereka memang membutuhkan atau bagaimana? Ya memang kalau kita bicara itu sudah jelas kebutuhan. Kebutuhan. Nah, kita juga selama ini kita sudah siapkan infrastruktur Iya. bagi pasien-pasien misalnya karena dokternya kurang, Iya. sehingga ada pasien bahkan banyak yang dirujuk itu karena tidak ada dokternya. Nah, kalau kita punya infrastruktur, rumah sakit yang kita bangun kemarin di Waka itu, Iya. kita sudah lengkap semua, Iya. ada dokter, bahkan dokter spesialis pun kami sudah pikirkan, Sudah sampai ke sana. sudah sampai ke sana. Wah, luar biasa. Jadi nanti Ya. orang dari pulau ini tidak perlu ke Ampana Tidak atau perlu ke ke Ampana. Palu. Iya. Jadi di daerahnya sendiri sudah ada Iya. semua. Karena perencanaan kita bukan cuma setelah selesai dokternya sampai di situ, Iya. insya Allah kita akan anggarkan lagi mereka untuk dokter spesialis. Wah, luar biasa, guys. Sekarang ini kan salah satu kesulitan bagi seorang bupati itu atau kepala daerah adalah bagaimana membangun sinergitas dengan legislatif. Karena tentu tidak mudah bagi seorang bupati untuk membuat perencanaan kemudian membangun sesuatu tanpa ada dukungan dari legislatif. Nah, kita ingin mendengar bagaimana pola yang selama ini terbangun antara legislatif dengan bupati sampai akhirnya kesuksesan membangun infrastruktur kesehatan di daerah pulau, terutama daerah wisata ini bisa diwujudkan oleh Bupati Tojo Una Kamat Lahai. Kita ingin dengar langsung dari Ketua DPR, kamu mungkin bisa diceritakan bagaimana proses kolaborasi ini bisa tercipta. Terima kasih banyak. Kita bisa saksikan bersama bahwa di wilayah kepulauan itu antar desa saja tidak seperti di darat. Iya, jaraknya jauh. Darat sekali. itu setengah liter sampai ke Iya, darat, betul. sampai ke desa yang satu. Iya. Kita lihat ini antar desa dengan subdesanya Iya. saja kita menggunakan biaya yang besar. Nah, bisa dibayangkan pelayanan kesehatan seperti apa. Oleh karena itu kami dari DPRD satu selaku pimpinan DPRD memberikan apresiasi dan support kepada Pak Bupati untuk melakukan langkah-langkah konkret ke depan. Hari ini kita tahu bersama bahwa Bupati sudah membangun sarana bangunan sebagainya. Tinggal sumber daya manusianya. Sumber daya manusia. Oleh karena itu tentu DPRD ketika Bupati mengidekan ini, Iya. di saat yang sama DPRD langsung menyalurkan Langsung siap membackup. Berarti memang ada kesadaran yang sama, ketemu ini barang ya. Karena ketika teman-teman anggota DPRD bahkan saya ketika turun di mana-mana itu semua disuarakan Pak Ketua, Pak anggota DPRD. Memang aspirasi warga. Ya. Luar biasa masyarakat. Itu bahwa di sini tidak ada dokter. Ada dokter, mana dokternya? Oh, ke kabupaten. Nah di sana kenapa? Di sana ada signal yang bagus. Di sana ada bank, ada sebagainya. Tantangannya kompleks sekali ya. Luar biasa. Nah oleh karena itu tentu kita memberikan support ketika Pak Bupati memprogramkan itu langsung langsung hanya support. saja keterbatasan dana APBD 2 ini Iya. sampai di mana. Oleh karena itu tentu kita mengharapkan Iya. baik bersumber dari provinsi Iya. maupun dari pusat. Nah itu lagi dilakukan oleh Pak Bupati sehingga ada satu bangunan yang luar biasa sekarang selain rumah sakit yang ada di Wakai yang disebutkan Pak Bupati tadi itu justru lebih lengkap dari rumah sakit di Ampana. Oh, begitu? Peralatannya. Wah, luar Cuma biasa. sumber dayanya tidak bisa digunakan. Mau di apa? Cuma dihaga-haga begitu. Nah oleh karena itu ide Pak Bupati untuk mensekolahkan dokter bahkan ke depan akan menjadi seorang spesialis itu luar biasa. Betul. Dan di pulau ini belum ada yang spesialis. Oh begitu. Belum ada spesialis. Nah ke depan Pak Bupati sudah bicara dengan pimpinan DPRD bahwa ke depan rencana seperti tadi itu tidak lagi rujukan ke Ampana tapi rujukan ke Una-Una saja kepulauan. Tidak perlu lagi ke tempat Tidak lain. perlu. Beliau sudah menyiapkan juga fasilitas sarana transportasi mungkin boleh kita sebut tadi speed. Iya. Jadi bukan cuma dibangun puskesmas tapi beliau sudah menyiapkan juga speed. Itu speed itu untuk mengantar pasien itu ya. Luar biasa. Biaya Luar biasa. pemerintah daerah. Luar biasa. Saya kira- Jadi besarnya perhatian pemerintah Kabupaten Tojo Una terhadap peningkatan kesehatan di daerah kepulauan ini kan tentu memiliki strategi-strategi sendiri sampai kesuksesan ini bisa dicapai. Nah kita ingin dengarkan Pak Bupati apa strategi Pak Bupati mengatur ya katakanlah uang yang sedikit ini. Nah ya tahu lagi kan semua
daerah otonomi itu di semua daerah-daerah itu kan memiliki gap belanja modal dengan belanja pegawai yang cukup timpang dan hanya sedikit mungkin anggaran yang untuk biaya pembangunan. Nah, bagaimana strategi Pak Bupati mengakali kesempitan anggaran itu? Mungkin Jadi- rakyat juga perlu tahu. Jadi begini, setiap anggaran APBD itu sudah dialokasikan sesuai instruksi dari pusat. Iya, Misalnya, iya, anggaran untuk pendidikan itu minimal 20% APBD tadi. yang wajib. Iya. Kesehatan itu minimal 10%. Ini yang kita dorong, kesehatan ini. Iya. Kita dorong Iya. sampai 15, bahkan sampai 18%. 18%. Ya, Gila. ini yang kita anggarkan agar supaya bisa Hmm. terpenuhi yang selama ini kita rasakan bagaimana keresahan masyarakat Iya. di bidang kesehatan ini. Sehingga Hmm. kita siasati ini, Hmm. anggaran ini yang kita dorong. Anggarannya yang dibesarkan. Iya, dibesarkan. Seperti itu. Sehingga bisa terwujud puskesmas di semua pulau ini. Setiap puskesmas Iya. hari ini sudah punya speedboat. Masing-masing. Masing-masing puskesmas. Jadi kalau ada pasien yang sakit jemput. Langsung jemput, Wah, diantar ke Ampana. luar biasa. Kenapa ke Ampana? Nah, Karena rumah sakit kita yang Iya. ada di Wakai sana belum. karena tadi itu Ya, sampai alasan kemudian Pak Bupati ingin bukan ingin tetapi melakukan Segera. program beasiswa beasiswa. untuk anak pulau kedokteran. Jadi teman-teman di Kepulauan Togean, kalian yang ingin jadi dokter segera mendaftar. Pak Bupati telah membuat kebijakan yang luar biasa dan ini mungkin di Indonesia ini akan sesuatu yang jarang dan langka. Tidak perlu kita bicara sudah ini di Indonesia, di mana daerah terluar, daerah pulau-pulau ini mendapat perhatian yang cukup besar dari pemerintahnya dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan. Karena dimanapun kesehatan, pendidikan, dan hak perumahan merupakan hak fundamental yang seringkali menjadi tantangan dari pembangunan manusia di setiap kabupaten. Cerita sukses Bupati ini akan kita lanjutkan pada pertemuan bincang-bincang bersama Muhammad Lahai berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.